Halo sahabat gelombang semesta. Pernah tidak kamu merasa semakin keras kamu berusaha, justru semakin lelah? Semakin kamu ingin mengontrol hidup, malah semakin terasa berat. Anehnya, banyak orang justru mendapatkan hal-hal penting dalam hidup saat mereka berhenti mengejarnya. Apakah itu kebetulan? Atau ada sesuatu yang benar-benar berubah di dalam pikiran dan tubuh manusia saat seseorang ikhlas? Konten ini bukan tentang pasrah dan bukan tentang menyerah. Ini tentang bagaimana ikhlas bekerja secara ilmiah, mengubah cara otak, tubuh, dan hidup meresponsmu. Karena mungkin yang membuat hidup macet bukan kurang usaha, tapi terlalu banyak memaksa. Dan dari sinilah kita mulai. Ada satu titik dalam hidup yang hampir semua orang pernah lewati, tapi jarang sekali dibicarakan dengan jujur. Bukan titik patah hati, bukan titik marah, bukan juga titik putus asa yang dramatis. Ini titik yang jauh lebih sunyi. Titik ketika sesuatu di dalam diri kamu berhenti mendorong, berhenti memaksa, berhenti berharap dengan suara keras. Bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu capek. Capek mengejar hasil, capek memberi usaha sendirian, capek menjelaskan diri ke orang yang tidak benar-benar mendengar. Capek berharap bahwa kalau kamu berbuat sedikit lebih banyak, sedikit lebih sabar, sedikit lebih kuat, hidup akhirnya akan luluh. Dan anehnya, di titik ini tidak ada air mata besar, tidak ada ledakan emosi, yang ada hanya rasa hampa yang tenang. Kamu bangun suatu pagi dan menyadari satu hal sederhana. Aku sudah sejauh ini ngos-ngosan. Tidak ada dendam, tidak ada benci, hanya satu kalimat pendek di kepala. Ya sudah. Banyak orang salah paham dengan momen ini. Mereka menyebutnya menyerah. Mereka mengira ini tanda kelemahan. Padahal, secara psikologis, ini justru salah satu transisi terdalam dalam hidup manusia. Dalam ilmu psikologi, ada istilah mental fatigue dan over-efforting. Ini kondisi ketika otak dan sistem syaraf terlalu lama berada di mode mengejar hasil, sampai akhirnya berhenti bukan karena gagal, tapi karena kelelahan kronis. Masalahnya, budaya kita memuja usaha tanpa henti. Berjuang terus, kejar terus, jangan berhenti sebelum berhasil. Tidak ada yang salah dengan usaha. Yang jarang disadari adalah, usaha yang terus-menerus tanpa jeda bisa berubah jadi tekanan yang mematikan ketenangan. Dan di titik inilah ikhlas mulai muncul, bukan sebagai konsep religius, bukan sebagai nasihat bijak, tapi sebagai respon alami tubuh dan pikiran yang sudah terlalu lama memaksa. Ikhlas sering disalahartikan sebagai pasrah, sebagai menyerah, sebagai tidak peduli. Padahal, ikhlas seringkali lahir bukan dari kelemahan, tapi dari kejernihan, dari kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Dan tidak semua hal perlu dikejar sampai kamu kehilangan diri sendiri. Perhatikan baik-baik. Saat kamu benar-benar sampai di titik ini, ada perubahan halus yang terjadi. Kamu tidak lagi tergesa-gesa membuktikan nilai diri. Kamu tidak lagi gelisah menunggu respon. Kamu tidak lagi sibuk mengatur hasil. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai sadar, hidup tidak bisa dipaksa bekerja sesuai kehendak ego. Ironisnya, justru di momen ketika kamu berhenti menekan hidup, banyak orang melaporkan satu pengalaman yang sama. Hidup terasa bergerak, bukan dengan ledakan besar, tapi dengan aliran kecil yang terasa lebih ringan. Relasi terasa lebih natural, keputusan terasa lebih jernih, dan yang paling aneh, kamu terasa lebih hidup tanpa harus mengejar. Apakah ini kebetulan? Apakah ini sugesti? Atau ada sesuatu yang benar-benar berubah di dalam otak dan sistem syaraf saat seseorang berhenti memaksa dan mulai ikhlas? Karena jawabannya akan membalik cara kamu melihat usaha, harapan, dan kendali selamanya. Selama ini, banyak orang menaruh ikhlas di posisi yang keliru. Ikhlas sering disamakan dengan pasrah, diam, menerima apapun tanpa bergerak. Seolah ikhlas adalah tanda bahwa seseorang sudah tidak punya daya. Padahal, dari sudut pandang ilmu psikologi, ikhlas justru berada di spektrum yang sangat berbeda. Ikhlas bukan pasrah, ikhlas bukan menyerah, dan ikhlas sama sekali bukan berarti berhenti hidup.
Ikhlas adalah detachment yang sehat. Detachment bukan berarti menjauh dari hidup. Detachment berarti melepaskan keterikatan berlebihan terhadap hasil, tanpa kehilangan komitmen terhadap tindakan yang bernilai. Disinilah banyak orang tertukar. Untuk memahaminya dengan jernih, kita perlu membedakan 3 hal yang sering dianggap sama, padahal dampaknya ke mental sangat berbeda. Pertama, giving up. Ini adalah kondisi ketika seseorang berhenti karena merasa tidak mampu. Ada rasa kalah di dalamnya. Ada keyakinan bahwa usaha tidak ada gunanya. Giving up biasanya disertai penurunan harga diri dan harapan. Kedua, letting go. Ini lebih halus. Letting go adalah melepas sesuatu yang sudah tidak sehat, tidak relevan, atau tidak bisa dikendalikan lagi. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sadar bahwa mempertahankannya justru merusak. Ketiga, psychological acceptance. Inilah inti dari ikhlas dalam psikologi modern. Psychological acceptance bukan berarti kamu setuju dengan keadaan. Bukan berarti kamu suka dengan apa yang terjadi. Acceptance berarti kamu mengakui realitas apa adanya, tanpa melawannya di dalam pikiran. Kamu berhenti berperang dengan fakta. Pendekatan ini menjadi fondasi utama dalam salah satu metode terapi paling efektif saat ini, yaitu Acceptance and Commitment Therapy, atau ACT. Dalam ACT, pasien tidak diajarkan untuk menghilangkan pikiran negatif. Tidak juga dipaksa untuk selalu berpikir positif. Yang diajarkan justru ini, berhenti terjebak di dalam pikiran. Disinilah konsep penting bernama cognitive diffusion muncul. Cognitive diffusion adalah kemampuan untuk melihat pikiran hanya sebagai pikiran, bukan sebagai kebenaran mutlak, bukan perintah, bukan identitas diri. Misalnya, ketika pikiran berkata, "Aku harus cepat sembuh. Aku harus berhasil sekarang. Aku tidak boleh gagal." Tanpa diffusion, pikiran-pikiran ini menjadi tekanan. Setiap hari terasa seperti ujian. Setiap kemunduran terasa seperti bukti kegagalan diri. Dengan diffusion, kamu tetap mendengar pikiran itu, tapi kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Kamu sadar, ini hanya aktivitas mental, bukan realitas objektif. Dan di titik inilah, ikhlas mulai bekerja secara ilmiah. Ikhlas berarti kamu tetap melakukan hal yang bernilai, tapi tanpa menempelkan harga diri dan keselamatan emosionalmu terhadap hasil akhir. Ini juga berkaitan erat dengan konsep locus of control. Orang dengan external locus of control menaruh kendali hidup di luar dirinya, di hasil, di orang lain, di keadaan. Sebaliknya, orang dengan internal locus of control sadar bahwa yang bisa ia kendalikan hanyalah respons, pilihan, dan nilai yang ia jalani. Ikhlas bukan memindahkan kendali keluar. Ikhlas justru memindahkan kendali ke dalam. Ada satu contoh kasus klasik dalam dunia terapi. Seorang pasien dengan gangguan kecemasan kronis datang dengan satu tujuan besar. "Dok, saya ingin cepat sembuh." Semakin ia ingin cepat sembuh, semakin ia mengawasi setiap sensasi tubuh, setiap detak jantung, setiap napas, setiap rasa tidak nyaman. Alih-alih membaik, kecemasannya justru memburuk. Titik baliknya bukan saat ia menemukan teknik baru, bukan saat ia menemukan afirmasi ajaib. Titik baliknya justru ketika ia berhenti menjadikan cepat sembuh sebagai syarat hidupnya. Ia menerima kenyataan bahwa untuk sementara, kecemasan itu ada. Ia berhenti melawannya. Ia berhenti menganggapnya sebagai musuh. Dan anehnya, justru di sana gejala mulai meredah. Bukan karena ia pasrah, tapi karena sistem syarafnya tidak lagi berada dalam mode perang. Inilah ironi besar dalam psikologi manusia. Semakin kita memaksa kondisi batin tertentu, semakin jauh kondisi itu bergerak. Semakin kita menekan kenyataan, semakin kuat tekanan baliknya. Ikhlas dalam definisi ilmiah adalah keberanian untuk hadir sepenuhnya tanpa menjadikan hasil sebagai sandara kebahagiaan. Dan di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kalau menerima kenyataan justru membuat kita lebih kuat,
Kalau berhenti melawan justru membuat sistem mental lebih stabil, kenapa otak manusia sangat takut melakukannya? Kalau ikhlas terbukti menenangkan pikiran, menstabilkan emosi, dan membuat hidup terasa lebih ringan, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa rasanya begitu sulit dilakukan? Jawabannya bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang spiritual, bukan juga karena kamu tidak cukup dewasa. Jawabannya ada di satu tempat yang jarang kita curigai, di otak manusia itu sendiri. Otak manusia dibentuk oleh evolusi untuk satu tujuan utama, bertahan hidup. Dan bagi otak purba, bertahan hidup sangat erat kaitannya dengan kontrol. Mengontrol lingkungan, mengontrol hasil, mengontrol kemungkinan di masa depan. Masalahnya, ikhlas melakukan satu hal yang sangat menakutkan bagi otak evolusioner. Ikhlas mengurangi ilusi kendali. Bagi bagian otak yang bertugas mendeteksi ancaman, ketidakpastian sama dengan bahaya. Tidak tahu hasil dianggap lebih beresiko daripada hasil buruk yang sudah pasti. Itulah kenapa banyak orang lebih memilih harapan tipis yang menyakitkan daripada ketidakpastian yang tenang. Disinilah sistem dopamin berperan besar. Dopamin sering disebut hormon kebahagiaan, padahal secara ilmiah, dopamin lebih tepat disebut hormon antisipasi. Dopamin naik bukan saat kamu mendapatkan sesuatu, tapi saat kamu mengharapkan sesuatu. Saat kamu menunggu balasan chat. Saat kamu berharap proyek ini berhasil. Saat kamu membayangkan hubungan ini akan berubah. Harapan, sekecil apapun, memberi otak sinyal, teruskan. Jangan berhenti, masih ada kemungkinan. Masalahnya, dopamin bekerja dalam pola yang disebut dopamin reward loop. Semakin tidak pasti hasilnya, justru semakin kuat lonjakan dopaminnya. Itulah sebabnya orang bisa kecanduan harapan yang menyakitkan. Bukan meskipun menyakitkan, tapi karena menyakitkan. Setiap kemungkinan kecil menjadi umpan. Setiap sinyal ambigu menjadi bahan bakar. Dalam ilmu saraf, ini berkaitan dengan konsep prediction error. Otak selalu membuat prediksi tentang masa depan. Ketika hasilnya tidak sesuai, muncul prediction error yang memicu dopamin. Ironisnya, prediction error yang tidak pasti lebih memikat daripada hasil yang jelas. Ketidakjelasan membuat otak terus aktif, terus menunggu, terus berharap. Ikhlas justru mematikan siklus ini. Saat kamu ikhlas, kamu berhenti menggantungkan diri pada kemungkinan. Kamu berhenti mengejar hasil yang belum tentu terjadi. Bagi otak, ini terasa seperti kehilangan sumber dopamin. Dan otak tidak menyukai itu. Ada bias kognitif yang memperparah kondisi ini, yaitu control bias, kecenderungan manusia untuk melebih-lebihkan seberapa besar kendali yang ia miliki atas hasil hidupnya. Kita ingin percaya bahwa kalau kita berpikir cukup keras, berusaha cukup kuat, bersabar cukup lama, hasil akan mengikuti. Padahal, banyak faktor berada di luar jangkauan kendali kita. Ikhlas memaksa kita mengakui batas itu. Dan pengakuan ini melukai ego pengendali di dalam otak. Perhatikan contoh nyata di sekitar kita. Seseorang bertahan dalam hubungan yang jelas tidak seimbang. Balasan chat jarang, perhatian setengah-setengah, komitmen abu-abu. Secara rasional ia tahu ini menyakitkan. Tapi otaknya berkata, bagaimana kalau besok berubah? Bagaimana kalau sedikit lagi berhasil? Harapan palsu ini memberi dopamin kecil yang terus menahan orang itu tetap tinggal. Hal yang sama terjadi dalam karier. Bisnis yang sudah lama rugi tapi terus dipertahankan karena satu kemungkinan besar. Pekerjaan yang menguras jiwa tapi dipertahankan karena janji yang belum tentu datang. Selama masih ada harapan, otak merasa aman, meski tubuh dan hati perlahan hancur. Ikhlas memutus siklus ini. Dan bagi otak, pemutusan ini terasa seperti ancaman, bukan kelegaan. Itulah sebabnya, saat kamu mulai ikhlas, sering muncul rasa gelisah yang aneh. Seperti ada sesuatu yang hilang. Bukan kehilangan orang, bukan kehilangan tujuan, tapi kehilangan pegangan ilusi. Namun disinilah paradoks terbesar muncul. Kalau otak kita secara alami melawan ikhlas, kalau sistem dopamin kita kecanduan harapan yang tidak pasti, bagaimana mungkin ada orang-orang yang hidupnya justru berubah drastis setelah ikhlas? Dan apa yang sebenarnya berubah di dalam diri mereka, sampai otak yang awalnya menolak, akhirnya justru mengikuti. Ada satu cerita yang muncul berulang kali, di tempat berbeda,
pada orang yang tidak saling mengenal dan dalam konteks hidup yang sama sekali tidak mirip. Ceritanya terdengar sederhana, bahkan klise. Aku baru dapat setelah aku berhenti ngejar. Kalimat ini muncul dalam hubungan, dalam karier, dalam bisnis, dalam pencarian jati diri. Dan karena sering terdengar seperti kebetulan, banyak orang memilih mengabaikannya, atau lebih mudah menyebutnya sugesti. Padahal jika kita memperhatikannya lebih dalam, ada pola yang terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Seseorang mengejar pekerjaan impiannya selama bertahun-tahun, mengirim lamaran kemana-mana, menyesuaikan diri berlebihan, menunggu dengan cemas setiap panggilan. Lalu suatu hari, ia berhenti berharap besar. Ia tetap bekerja, tetap meningkatkan kemampuan, tapi tanpa beban harus jadi sekarang. Dan justru setelah itu, kesempatan datang dengan cara yang tidak terduga. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Seseorang yang terus-menerus berusaha terlihat menarik, cepat membalas, selalu ada, takut kehilangan. Lalu ia berhenti, bukan dengan drama, bukan dengan permainan tarik ulur. Ia hanya berhenti menekan hasil. Dan tiba-tiba, dinamika berubah. Fenomena ini membuat banyak orang merinding, karena rasanya seperti dunia bereaksi pada sesuatu yang tidak kasat mata. Apakah ini kebetulan? Ilmu psikologi dan ilmu performa justru memberi jawaban yang sangat masuk akal. Ada satu prinsip yang dikenal sebagai Law of Reversed Effort, hukum usaha terbalik. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, semakin keras seseorang berusaha, semakin buruk hasil yang ia dapat. Bukan karena usahanya salah, tapi karena tekanan mental yang menyertai usaha itu merusak performa. Tekanan untuk berhasil menciptakan kecemasan. Kecemasan mengganggu fokus. Fokus yang terganggu menurunkan kualitas tindakan. Inilah yang disebut performance anxiety. Kita sering mengaitkannya dengan panggung atau ujian. Padahal, performa hidup sehari-hari pun terpengaruh oleh mekanisme yang sama. Dalam psikologi, ada kurva klasik bernama Yerkes-Dodson Law. Kurva ini menunjukkan bahwa performa terbaik terjadi pada tingkat tekanan yang moderat. Terlalu sedikit tekanan, kita malas. Terlalu banyak tekanan, kita lumpuh. Ikhlas seringkali bekerja dengan cara menurunkan tekanan dari titik berlebih ke titik optimal. Perhatikan atlet profesional. Banyak atlet justru tampil buruk di pertandingan yang harus menang. Otot kaku, napas pendek, keputusan terlambat. Sebaliknya, saat mereka bermain dengan sikap lepas, tanpa beban hasil, gerakan menjadi mengalir, refleks lebih cepat, kepercayaan diri muncul alami. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak mengikat harga diri pada skor akhir. Hal serupa terjadi pada pebisnis. Pebisnis yang terlalu terobsesi dengan hasil sering mengambil keputusan reaktif, takut rugi, takut tertinggal, takut gagal. Ketakutan ini membuat mereka mengejar peluang yang tidak selaras, masuk ke proyek yang tidak siap, menekan tim secara berlebihan. Sebaliknya, ketika tekanan hasil dilepas, pikiran menjadi lebih jernih. Mereka bisa melihat peluang dengan sudut pandang lebih luas. Mereka berani menunggu momen yang tepat. Dan dalam hubungan romantis, mekanismenya bahkan lebih jelas. Kebutuhan berlebihan terasa, desakan halus terasa, kecemasan yang disembunyikan tetap terbaca. Saat seseorang ikhlas, bukan dingin tapi tenang, sinyal nonverbal berubah. Nada bicara lebih ringan, gerak tubuh lebih terbuka, respons lebih natural. Ikhlas bukan membuat kamu menarik karena misterius. Ikhlas membuat kamu menarik karena tidak sedang meminta. Ini bukan sihir, ini bukan hukum gaib. Ini perubahan kondisi internal yang mempengaruhi kualitas interaksi eksternal. Namun masih ada satu hal yang belum terjawab. Kalau ikhlas menurunkan tekanan dan memperbaiki performa, kalau dunia terasa bergerak karena kamu akhirnya berada di kondisi optimal, kenapa perubahan ini terasa begitu besar? Seolah hidup benar-benar berbelok arah. Dan kalau ini bukan kebetulan, mekanisme apa yang sebenarnya bekerja di baliknya? Selama ini kita mengira ikhlas terjadi di pikiran, seolah ikhlas hanyalah keputusan mental. Padahal perubahan paling besar justru terjadi di tempat yang sering kita abaikan, tubuh. Tubuh manusia selalu membaca dunia dengan satu pertanyaan sederhana. Aku aman
atau tidak. Saat kamu mengejar, memaksa, dan berharap dengan tegang, tubuh tidak peduli seberapa positif niatmu. Yang ia tangkap hanyalah sinyal bahaya. Detak jantung meningkat, nafas menjadi pendek, otot menegang, pikiran sulit diam. Dalam ilmu saraf, ini disebut mode bertahan. Mode ini dikendalikan oleh sistem saraf simpatik, sistem yang aktif saat tubuh merasa terancam, baik ancaman fisik maupun ancaman emosional. Masalahnya, banyak orang hidup bertahun-tahun dalam mode ini tanpa sadar. Ancaman tidak lagi datang dari binatang buas, tapi dari hasil yang ditakuti, dari penolakan, dari kegagalan, dari rasa tidak cukup. Saat kamu terus memaksa hidup berjalan sesuai rencana, tubuh menerima satu pesan yang sama setiap hari. Ada yang salah, kita harus siap siaga. Ikhlas mengubah pesan itu. Ikhlas adalah sinyal aman. Bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, bukan karena masalah menghilang, tapi karena kamu berhenti melawan kenyataan di dalam diri. Saat kamu berhenti memaksa hasil, tubuh perlahan keluar dari mode bertahan dan masuk ke mode bertumbuh. Mode ini diatur oleh sistem saraf parasimpatik, sistem yang aktif saat tubuh merasa aman, saat nafas melambat, saat pencernaan membaik, saat pikiran menjadi lebih jernih. Perubahan ini juga tercermin dalam hormon. Dalam kondisi stres kronis, tubuh memproduksi kortisol secara berlebihan. Kortisol membantu bertahan dalam jangka pendek, tapi jika terus tinggi, ia merusak sistem imun, tidur, pencernaan, bahkan suasana hati. Saat ikhlas muncul, kadar stres menurun. Tubuh mulai memproduksi lebih banyak oksitosin, hormon yang berkaitan dengan rasa aman, koneksi, dan kepercayaan. Inilah sebabnya ikhlas sering terasa seperti kelegaan fisik. Bahu yang turun, nafas yang lebih dalam, tidur yang lebih nyenyak. Bukan sugesti, ini respon biologis. Fenomena ini terlihat jelas pada kasus penyakit psikosomatis. Banyak orang datang ke dokter dengan keluhan fisik yang nyata, nyeri dada, sesak nafas, masalah lambung, sakit kepala kronis. Hasil pemeriksaan sering normal, tidak ada kerusakan organ yang jelas. Setelah ditelusuri, akar masalahnya adalah stres emosional yang lama terpendam, tekanan hidup yang terus dilawan, emosi yang tidak pernah diberi ruang. Menariknya, sebagian orang melaporkan perbaikan signifikan bukan setelah obat baru, tapi setelah satu perubahan batin, berdamai. Bukan menyerah pada penyakit, tapi berhenti memerangi tubuhnya sendiri. Ada cerita tentang seseorang yang bertahun-tahun berjuang melawan gangguan kecemasan. Ia mencoba semua teknik, mengontrol nafas dengan keras, menghindari sensasi tertentu, memaksa dirinya baik-baik saja. Semakin ia melawan, gejala semakin kuat. Titik baliknya terjadi saat ia berkata dalam hati, "Kalau ini ada, biarlah ada." Bukan kalimat putus asa, tapi penerimaan jujur. Perlahan tubuhnya berhenti siaga. Serangan panik jarang muncul, bukan karena ia menguasainya, tapi karena tubuh tidak lagi merasa terancam oleh sensasi itu sendiri. Ikhlas membuat tubuh berhenti salah paham. Dan saat tubuh tenang, sesuatu yang lebih luas mulai berubah. Postur menjadi lebih rileks, nada suara lebih stabil, tatapan lebih hadir. Semua ini adalah sinyal nonverbal yang tidak bisa dipalsukan. Tubuh yang tenang memancarkan pesan, "Aku aman, kamu juga aman di sekitarku." Dan disinilah muncul pertanyaan yang mulai mengarah ke luar diri. Kalau tubuh ikut berubah saat ikhlas, kalau sinyal aman ini terpancar tanpa disadari, apakah ini juga mempengaruhi cara orang lain merespons kita? Ada satu perubahan yang sering membuat orang bingung setelah mereka benar-benar ikhlas. Bukan perubahan di dalam kepala, bukan juga perubahan besar dalam hidup. Perubahan ini terjadi di luar diri mereka, pada cara orang lain merespons.
Tiba-tiba pesan dibalas lebih cepat. Undangan datang tanpa diminta. Orang yang dulu menjauh, sekarang mendekat. Dan pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah, kok justru sekarang? Jawabannya tidak ada hubungannya dengan trik tarik ulur. Bukan karena kamu pura-pura cuek. Bukan karena kamu memainkan strategi psikologis. Jawabannya ada pada satu hal yang sangat sensitif tapi jarang disadari. Energi tidak membutuhkan. Saat kamu belum ikhlas, kehadiranmu sering dibarengi kebutuhan. Kebutuhan untuk disukai, kebutuhan untuk dipilih, kebutuhan untuk diyakinkan. Kebutuhan ini jarang diucapkan, tapi tubuh menyampaikannya dengan sangat jelas. Nada bicara sedikit tegang, respons terlalu cepat, perhatian berlebihan, upaya menjelaskan diri yang tidak diminta. Dalam psikologi relasi, ini dikenal sebagai perbedaan antara presence dan neediness. Presence adalah kehadiran yang utuh. Kamu ada, tapi tidak menuntut. Kamu terbuka, tapi tidak memohon. Kamu terhubung, tapi tidak bergantung. Neediness adalah kehadiran yang meminta. Bahkan saat kamu diam, ada tekanan halus yang terasa. Tekanan untuk membalas, tekanan untuk memilih, tekanan untuk menenangkan kecemasanmu. Manusia sangat peka terhadap perbedaan ini. Dalam attachment theory, orang yang aman secara emosional cenderung tertarik pada sinyal stabilitas, bukan pada intensitas berlebihan, bukan pada drama, bukan pada pembuktian. Saat kamu ikhlas, kamu berhenti mencari jangkar di luar diri. Kamu tidak lagi datang untuk diisi. Kamu datang sudah penuh. Dan ini mengubah social signaling secara drastis. Tubuh yang tenang mengirim sinyal aman. Tatapan yang hadir mengirim sinyal percaya diri. Diam yang tidak canggung mengirim sinyal kestabilan. Ini semua adalah non-verbal cues yang bekerja lebih cepat dari kata-kata. Orang tidak sadar kenapa mereka merasa nyaman. Mereka hanya tahu satu hal, berada di dekatmu tidak menguras. Perhatikan contoh paling umum. Seseorang berhenti mengejar pasangannya. Ia tidak memutuskan hubungan, tidak juga menghilang. Ia hanya berhenti memaksa dinamika. Ia berhenti mengecek ponsel tiap menit, berhenti menuntut kejelasan setiap hari, berhenti mengorbankan batas dirinya. Dan justru di sana, pasangannya mulai merasakan jarak yang berbeda. Bukan jarak dingin, tapi jarak yang memberi ruang. Ruang ini membuat orang lain bisa memilih dengan sadar, bukan tertekan. Hal yang sama terlihat pada kepemimpinan. Pemimpin yang haus validasi biasanya bicara banyak, membenarkan diri, menuntut pengakuan, mengontrol detail kecil. Sebaliknya, pemimpin yang tenang tidak sibuk membuktikan. Ia hadir, ia jelas, ia konsisten. Orang mengikuti bukan karena takut, tapi karena percaya. Kepercayaan ini tidak bisa dipaksa. Ia muncul dari regulasi diri yang matang. Ikhlas adalah fondasi dari regulasi itu. Saat kamu tidak membutuhkan hasil tertentu untuk merasa berharga, orang lain merasakannya. Saat kamu bisa menerima ditolak tanpa runtuh, orang lain merasa aman untuk jujur. Saat kamu bisa pergi tanpa drama, orang lain justru ingin tinggal. Ini paradoks relasi yang sering disalahpahami. Semakin kamu butuh, semakin orang menjauh. Semakin kamu utuh, semakin orang mendekat. Bukan karena mereka egois, tapi karena sistem saraf manusia mencari kestabilan. Ikhlas bukan membuat kamu pasif. Ikhlas membuat kamu tidak memeras relasi untuk menutup kekosongan batin. Dan efeknya tidak berhenti di hubungan. Karena ketika kamu tidak lagi dikuasai oleh kebutuhan untuk dipilih, ketika kamu tidak lagi mengorbankan diri demi diterima, ada satu perubahan lanjutan yang jauh lebih besar. Ikhlas mulai mengubah cara kamu mengambil keputusan hidup. Dan itu membawa kita ke bagian berikutnya. Tapi, ada satu hal yang lebih mengejutkan. Ikhlas bukan hanya mengubah relasi, tapi keputusan hidup. Ada satu perubahan yang jarang disadari ketika seseorang benar-benar ikhlas. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu dramatis, tapi dampaknya menentukan arah hidup. Perubahan itu terjadi pada cara kamu mengambil keputusan. Sebelum ikhlas, banyak keputusan lahir dari satu emosi yang sama. Takut kehilangan, takut salah pilih, takut sendirian, takut semua usaha sia-sia. Ketakutan ini membuat keputusan terasa mendesak,
seolah kamu harus memilih sekarang, bertahan sekarang, mengalah sekarang. Dalam kondisi ini, keputusan bukan lagi tentang apa yang sehat, tapi tentang apa yang paling cepat meredakan kecemasan. Ikhlas menghentikan pola ini. Saat kamu ikhlas, kamu berhenti membuat keputusan dari rasa panik. Bukan karena hidup tiba-tiba pasti, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan rasa aman pada hasil tertentu. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai pergeseran dari scarcity mindset ke abundance mindset. Scarcity mindset membuat otak percaya bahwa pilihan terbatas. Kalau kamu melepas ini, kamu tidak akan dapat yang lain. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan menyesal. Kalau kamu berhenti, kamu kalah. Dalam kondisi ini, otak bekerja dari mode bertahan. Fokus menyempit, pilihan terlihat hitam putih. Sebaliknya, abundance mindset muncul saat tubuh dan pikiran merasa cukup aman untuk berpikir jangka panjang. Bukan berarti semuanya tersedia, tapi kamu percaya bahwa hidup tidak berhenti di satu pintu. Secara biologis, ini berkaitan dengan aktivasi prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, penilaian rasional, dan pengambilan keputusan matang. Saat stres tinggi, prefrontal cortex melemah. Keputusan diambil oleh bagian otak yang lebih reaktif, impulsif, emosional. Ikhlas menurunkan stres basal, memberi ruang bagi prefrontal cortex untuk kembali memimpin. Dan disinilah keputusan-keputusan hidup mulai berubah kualitasnya. Perhatikan dalam konteks karir. Seseorang bertahan di pekerjaan yang menguras jiwanya, bukan karena ia suka, tapi karena takut kehilangan stabilitas, takut tidak ada yang lain. Setiap hari ia menunda keputusan. Sedikit lagi, nanti kalau sudah kuat, nanti kalau keadaan membaik. Saat ia ikhlas, bukan berarti ia langsung keluar. Yang berubah adalah sudut pandangnya. Ia berhenti melihat pekerjaannya sebagai satu-satunya nilai diri. Ia mulai menilai dengan jernih apa yang ia korbankan, apa yang ia dapat. Dan keputusan pun diambil tanpa drama, tanpa rasa kalah. Hal yang sama terjadi dalam hubungan toksik. Banyak orang bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut sendirian, takut salah, takut tidak dipilih lagi. Ikhlas membuat seseorang berani berkata jujur pada diri sendiri. Ini tidak sehat. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan. Dan justru dari ketenangan itu, keberanian muncul. Dalam dunia bisnis, jebakan ini bahkan lebih nyata. Bisnis yang sudah lama tidak sehat sering dipertahankan karena satu alasan. Sudah terlanjur. Ini disebut sunk cost fallacy. Semakin banyak waktu dan energi yang sudah ditanam, semakin sulit untuk melepaskannya. Ikhlas memutus ikatan emosional pada masa lalu, membuat seseorang bisa melihat masa depan tanpa beban ego. Bukan semua bisnis harus ditutup, tapi keputusan untuk bertahan atau berhenti akhirnya diambil dengan kepala dingin. Ikhlas tidak membuat kamu pasif, ikhlas membuat kamu jujur. Jujur pada kapasitas, jujur pada nilai, jujur pada arah hidup. Dan keputusan yang lahir dari kejujuran ini hampir selalu terasa ringan, meski konsekuensinya berat. Namun di titik ini, ada satu masalah besar. Banyak orang berhenti mengejar, berhenti bertahan, berhenti memaksa. Lalu mereka menyebutnya ikhlas. Padahal tidak semua berhenti adalah ikhlas. Ada satu jebakan besar yang sering disalahpahami sebagai ikhlas. Dan jika kamu jatuh ke sana, hidupmu tidak akan bergerak maju. Dan itulah yang perlu kita bahas selanjutnya. Tidak semua yang terlihat tenang itu benar-benar ikhlas. Dan tidak semua diam berarti sudah selesai di dalam. Di titik ini, banyak orang terjebak pada satu bentuk ikhlas yang kelihatan dewasa dari luar, tapi perlahan menggerogoti dari dalam. Inilah yang bisa kita sebut sebagai ikhlas palsu. Ikhlas palsu biasanya terdengar bijak, kalimatnya rapi, nada bicaranya halus, sikapnya tampak dewasa. Aku sudah ikhlas kok, sudah tidak apa-apa, sudah aku terima. Tapi di balik kalimat-kalimat itu, tubuhnya tegang, tidurnya gelisah, dadanya sesak, pikirannya berisik. Dalam psikologi, kondisi ini sering berkaitan dengan spiritual bypassing, yaitu ketika konsep spiritual atau nilai luhur digunakan untuk menghindari emosi yang sebenarnya perlu dirasakan dan diproses. Alih-alih menghadapi sedih, marah, kecewa, atau takut, seseorang langsung meloncat ke penerimaan. Bukan karena sudah selesai, tapi karena tidak ingin berhadapan dengan rasa tidak nyaman. Masalahnya, emosi tidak bekerja seperti saklar. Emosi tidak bisa dimatikan dengan niat baik.
Dalam ilmu psikologi, ada konsep bernama emotional suppression. Menekan emosi bukan membuatnya hilang, tapi menyimpannya di dalam sistem tubuh. Dan emosi yang ditekan tidak menguap, ia mencari jalan keluar. Kadang keluar sebagai sakit kepala, kadang sebagai masalah lambung, kadang sebagai kelelahan kronis, kadang sebagai ledakan kecil yang tidak proporsional. Inilah yang disebut rebound effect. Semakin keras emosi ditekan, semakin kuat ia kembali dalam bentuk lain. Ikhlas palsu sering lahir dari keinginan terlihat kuat, terlihat dewasa, terlihat baik-baik saja. Padahal ikhlas sejati tidak pernah meminta kamu menyangkal perasaanmu. Ada contoh yang sering muncul di ruang terapi. Seseorang berkata, "Aku sudah ikhlas ditinggal. Aku tidak marah. Aku tidak sedih." Tapi setiap kali topik itu disentuh, tubuhnya bereaksi. Nafas berubah, nada suara naik, air mata muncul tanpa diminta. Bukan karena ia tidak ikhlas, tapi karena ia melompati proses. Ikhlas palsu sering terjadi karena kita takut pada satu hal. Kalau aku benar-benar merasakan ini, aku akan hancur. Padahal yang menghancurkan justru usaha untuk terus menahan. Ikhlas sejati tidak pernah melarang kamu merasa marah. Ikhlas tidak meminta kamu menghapus sedih. Ikhlas tidak memaksa kamu cepat selesai. Ikhlas sejati justru dimulai dari keberanian untuk mengakui apa yang ada di dalam, tanpa drama, tanpa penyangkalan. Perhatikan perbedaannya. Orang yang menekan diri atas nama ikhlas biasanya berkata, "Ya sudah, aku terima saja." Tapi di dalamnya ada kelelahan yang dipendam. Orang yang ikhlas dengan sehat berkata, "Ini menyakitkan, aku tidak suka, tapi aku berhenti melawan kenyataan bahwa ini sedang terjadi." Kalimatnya jujur, tidak manis, tidak sok kuat, dan tubuh merespons kejujuran ini dengan cara yang sangat berbeda. Ikhlas palsu membuat tubuh tetap siaga, karena emosi yang ditekan tetap dibaca sebagai ancaman. Ikhlas sejati membuat tubuh perlahan turun dari kewaspadaan, karena tidak ada lagi perang internal. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi hidup dalam konflik batin bertahun-tahun, bukan karena mereka tidak ikhlas, tapi karena mereka tidak pernah diberi ruang untuk jujur pada diri sendiri. Ikhlas bukan menutup luka dengan selimut kata-kata bijak. Ikhlas adalah membiarkan luka bernafas, lalu merawatnya tanpa paksaan untuk cepat sembuh. Dan disinilah letak perbedaan yang paling menentukan. Karena kalau ikhlas sejati bukan menekan diri, kalau ikhlas sejati justru memberi ruang pada emosi tanpa dikendalikan olehnya, lalu seperti apa bentuk ikhlas yang benar-benar sehat? Setelah membongkar jebakan ikhlas palsu, kini kita sampai pada bentuk ikhlas yang sering luput dibicarakan. Bentuk yang tidak pasif, tidak diam, tidak menyerah. Inilah ikhlas yang aktif. Ikhlas aktif adalah keadaan di mana seseorang tetap bertindak, tetap bergerak, tetap berusaha, tanpa mengikat jati dirinya pada hasil akhir. Ini titik yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira kalau sudah ikhlas berarti berhenti mencoba. Padahal justru sebaliknya. Ikhlas aktif membuat usaha menjadi lebih jernih, lebih fokus, dan lebih berdaya. Perbedaan utamanya ada pada keterikatan. Ikhlas pasif berkata, "Ya sudah, mau bagaimana lagi?" Ikhlas aktif berkata, "Aku melakukan bagianku," lalu membiarkan hidup melakukan bagiannya. Dalam psikologi performa, kondisi ini sangat dekat dengan apa yang disebut flow state. Flow adalah keadaan ketika seseorang tenggelam sepenuhnya dalam aktivitas. Waktu terasa menghilang, gerakan terasa alami, fokus tajam tanpa tegang. Flow tidak muncul saat seseorang terobsesi dengan hasil. Flow muncul saat perhatian tertanam pada proses. Inilah mengapa ikhlas aktif bukan tentang mengurangi usaha, melainkan mengalihkan fokus dari hasil ke tindakan bernilai. Ada konsep penting lain yang sering digunakan dalam pelatihan performa tinggi, yaitu outcome independence. Outcome independence bukan berarti tidak peduli hasil. Artinya, kondisi emosionalmu tidak tergantung pada satu hasil tertentu. Kamu ingin berhasil, tapi jika gagal, harga dirimu tidak runtuh. Jika berhasil, egomu tidak membengkak. Dalam kondisi ini, kamu bebas dari tekanan berlebihan.
Dan kebebasan inilah yang justru meningkatkan kualitas tindakan. Lihat bagaimana ini bekerja pada para seniman. Seniman yang mencipta hanya demi pujian sering kehilangan suara aslinya. Karyanya terasa kaku, takut tidak diterima. Sebaliknya, seniman yang mencipta dari dorongan ekspresi, bukan validasi, sering menghasilkan karya yang hidup. Bukan karena mereka tidak ingin karyanya disukai, tapi karena mereka tidak membiarkan selera orang lain membungkam kejujuran mereka. Hal yang sama terjadi pada ilmuwan. Banyak penemuan besar lahir bukan dari ambisi mengejar hasil tertentu, tapi dari rasa ingin tahu yang tulus. Ilmuwan yang terobsesi membuktikan hipotesisnya cenderung bias. Ia hanya melihat data yang mendukung. Ia melewatkan anomali. Ilmuwan yang ikhlas terhadap kemungkinan salah justru lebih terbuka, dan keterbukaan itulah yang sering mengantar pada terobosan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang hidupnya terasa mengalir hampir selalu memiliki ciri yang sama. Mereka bekerja serius, tapi tidak tegang. Mereka peduli, tapi tidak melekat. Mereka berusaha, tapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu skenario. Mereka tidak pasif, mereka juga tidak memaksa. Ikhlas aktif membuat seseorang hadir sepenuhnya pada apa yang ia lakukan saat ini, bukan pada ketakutan masa depan, bukan pada penyesalan masa lalu. Dan inilah kekuatan mental tertinggi dari ikhlas. Bukan karena ikhlas membuat hidup selalu berjalan mulus, tapi karena ikhlas membuat kamu tetap utuh di tengah ketidakpastian. Saat kamu tidak lagi berjuang demi membuktikan nilai diri, energi yang tadinya habis untuk kecemasan berubah menjadi kejernihan. Tindakanmu menjadi lebih tepat, responsmu lebih selaras, pilihanmu lebih matang. Namun masih ada satu dampak ikhlas yang lebih dalam dari performa, lebih besar dari hasil, dan lebih menentukan dari keberhasilan sesaat. Karena pada akhirnya, ikhlas tidak hanya mengubah apa yang kamu dapatkan. Ikhlas mengubah siapa kamu saat menjalani hidup. Dan di titik inilah, kita sampai pada dampak paling besar dari ikhlas. Bukan pada hasil, tapi pada identitas. Di titik ini, sesuatu yang mendasar telah bergeser. Bukan di luar, bukan pada hasil, tapi pada siapa kamu saat hidup berjalan. Ikhlas bukan lagi sikap yang kamu lakukan. Ikhlas menjadi identitas. Sebelumnya, hidup terasa seperti pencarian tanpa henti. Mencari pengakuan, mencari kepastian, mencari rasa aman dari luar diri. Setiap langkah membawa satu pertanyaan yang sama. Apa yang akan aku dapat? Siapa yang akan memilihku? Apakah ini berhasil? Tanpa disadari, identitas dibangun dari hasil. Kalau berhasil, aku berharga. Kalau gagal, aku runtuh. Ikhlas mengakhiri kontrak tak tertulis itu. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-concept, gambaran tentang siapa diri kita. Saat self-concept bertumpu pada pencapaian eksternal, identitas menjadi rapuh. Mudah naik, mudah jatuh. Ikhlas memindahkan pusat identitas dari hasil ke nilai. Dan di titik ini, sesuatu yang mendasar telah bergeser. Bukan di luar, bukan pada hasil, tapi pada siapa kamu saat hidup berjalan. Ikhlas bukan lagi sikap yang kamu lakukan. Ikhlas menjadi identitas. Sebelumnya, hidup terasa seperti pencarian tanpa henti. Mencari pengakuan, mencari kepastian, mencari rasa aman dari luar diri. Setiap langkah membawa satu pertanyaan yang sama. Apa yang akan aku dapat? Siapa yang akan memilihku? Apakah ini berhasil? Tanpa disadari, identitas dibangun dari hasil. Kalau berhasil, aku berharga. Kalau gagal, aku runtuh. Ikhlas mengakhiri kontrak tak tertulis itu. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-concept, gambaran tentang siapa diri kita. Saat self-concept bertumpu pada pencapaian eksternal, identitas menjadi rapuh. Mudah naik, mudah jatuh. Ikhlas memindahkan pusat identitas dari hasil ke nilai. Dari apa yang kamu dapatkan, ke bagaimana kamu hadir. Dari pengakuan,
ke integritas. Inilah yang disebut identity shift. Kamu tidak lagi mendefinisikan diri sebagai orang yang sedang mengejar. Kamu menjadi orang yang menjalani. Perubahannya terasa halus, tapi dampaknya luas. Kamu bekerja bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk mengekspresikan kemampuan. Kamu mencintai bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi keutuhan. Kamu memilih bukan karena takut kehilangan, tapi karena selaras dengan nilai. Di titik ini, hidup berhenti terasa seperti lomba. Tidak ada garis finish yang menentukan siapa pemenang. Yang ada adalah ritme. Kamu bangun dan tahu apa yang perlu dilakukan hari ini, bukan karena terpaksa, tapi karena itu bagian dari siapa kamu. Ikhlas membuat kamu berhenti mengejar dunia agar mengakui keberadaanmu. Kamu hadir dan itu cukup. Menariknya, saat identitas tidak lagi tergantung pada hasil, hasil sering datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu mengendalikannya, tapi karena tindakanmu tidak lagi tercemar kecemasan. Namun ini bukan cerita tentang hasil. Ini cerita tentang kebebasan. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu benar. Kebebasan dari ketakutan ditolak. Kebebasan dari hidup sebagai peran yang harus dipertahankan. Ikhlas memberi kamu ruang untuk gagal tanpa kehilangan diri. Memberi kamu ruang untuk berhasil tanpa kehilangan rendah hati. Hidup tidak lagi tentang menunggu momen besar. Hidup terjadi di langkah kecil yang konsisten, di kehadiran yang jujur, di tindakan yang bernilai. Saat ikhlas, kamu berhenti bertanya apakah hidup akan berpihak padamu. Kamu hidup dengan selaras, dan keberpihakan tidak lagi menjadi syarat untuk tenang. Ini bukan akhir dari usaha, ini akhir dari keterikatan yang melelahkan. Dan disinilah makna terdalamnya muncul. Hidup tidak lagi tentang apa yang kamu dapat. Hidup menjadi tentang siapa kamu saat hidup berjalan. Tentang karakter yang kamu bangun, tentang ketenangan yang kamu jaga, tentang nilai yang kamu hidupi, bahkan saat tidak ada yang melihat. Ikhlas bukan membuat kamu kehilangan ambisi. Ikhlas membebaskan ambisi dari rasa takut. Ikhlas bukan membuat kamu berhenti berharap. Ikhlas membuat harapan tidak lagi menguasai hidupmu. Pada akhirnya, ikhlas adalah kebebasan terdalam manusia. Bebas dari keharusan menjadi sesuatu demi diterima, bebas untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya saat hidup bergerak apa adanya. Dan dari kebebasan itulah, hidup menemukan bentuknya yang paling utuh. Sahabat gelombang semesta, dari semua yang kita bahas, satu hal menjadi jelas. Ikhlas bukan tentang berhenti berusaha. Ikhlas adalah berhenti memaksa hidup bekerja sesuai ketakutan kita. Saat kamu ikhlas, kamu tetap melangkah, tetap bertindak, tapi tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada hasil. Yang perlu kamu lakukan ke depan sederhana, tapi mendalam. Lakukan bagianmu dengan jujur. Rawat tubuh dan pikiranmu agar tetap tenang. Ambil keputusan dari nilai, bukan dari rasa takut. Biarkan hasil datang dengan waktunya. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu sudah berhenti berperang dengan hidup. Ikhlas bukan membuat hidup selalu mudah. Ikhlas membuat kamu tetap utuh apapun yang terjadi. Dan saat kamu berhenti mengejar, kamu tidak kehilangan arah. Kamu justru kembali ke pusat dirimu sendiri. Di sanalah, hidup mulai terasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih selaras.